Dahulu kala, seorang putri cantik tinggal di sebuah kastil besar, dan suatu hari ayahnya memberinya balon emas untuk ulang tahunnya. Sang putri sangat menyukai hadiah itu sehingga dia menghabiskan seluruh waktunya dengannya. Pada suatu hari, gadis itu pergi bermain bola di taman, tetapi setelah bermain, dia tidak memperhatikan bagaimana dia berakhir di dekat kolam. Sang putri melempar bola ke atas dan mencoba menangkapnya, tapi dia terlepas dari tangannya, berguling di rumput dan langsung jatuh ke kolam. Sang putri mencoba mendapatkan bola, tetapi bola berada di bagian paling bawah. Kemudian gadis itu tidak punya pilihan selain duduk di tepi kolam dan menangis dengan sedihnya. Tapi kemudian terdengar suara dari rerumputan. Sang putri menoleh ke belakang dan melihat seekor katak di depannya. Dia memandang gadis itu dan bertanya mengapa sang putri menangis. Gadis itu sangat terkejut melihat katak berbicara dan menceritakan bagaimana dia menjatuhkan bola ke dalam air. Katak itu mendengarkan dengan penuh perhatian, melompat mengelilingi kolam dan mengundang gadis itu untuk mengembalikan bola. Tetapi sebagai gantinya dia meminta untuk memenuhi satu permintaan, berteman dengan katak dan membawanya ke istana. Setelah berpikir sejenak, sang putri setuju. Kemudian katak itu melompat ke dalam air dan menghilang dari pandangan. Segera dia muncul dengan bola emas dan melemparkannya ke sang putri. Setelah menerima hadiahnya kembali, sang putri dengan senang hati berlari ke istana. Kemudian katak itu mengingatkan gadis itu tentang persetujuan mereka. Tetapi sang putri hanya tertawa dan berkata bahwa katak jelek tidak bisa tinggal di istana. Jadi, gadis itu meninggalkan katak itu dan kembali ke kastil. Di malam hari, raja, ratu dan putri berkumpul untuk makan malam. Tapi begitu mereka mulai makan, mereka mendengar ketukan di pintu. Kemudian kepala pelayan memasuki ruangan dan mengumumkan bahwa seekor katak sedang duduk di ambang pintu. Dia meminta izin untuk masuk dan mengklaim bahwa dia diundang oleh sang putri. Raja menatap putrinya dengan tegas dan sang putri memberitahunya tentang segala sesuatu yang terjadi di pagi hari di tepi kolam. Sang ayah memikirkannya dan kemudian berkata bahwa jika sang putri menjanjikan sesuatu, dia harus menepati janjinya. Kemudian raja memerintahkan kepala pelayan untuk membiarkan katak itu masuk. Pintu terbuka dan seekor katak kecil memasuki kastil. Dalam beberapa lompatan, dia menemukan dirinya di meja. Katak itu kemudian membungkuk kepada raja dan berterima kasih padanya karena mengizinkannya masuk. Setelah itu, katak itu melompat ke piring sang putri. Raja memerintahkan piring untuk dibawa ke tamu. Tetapi katak menghentikannya dan berkata bahwa dia bisa makan dari piring sang putri. Gadis itu sangat marah, tapi dia tidak menunjukkannya, berharap setelah makan malam katak itu akan meninggalkan istana. Namun, ketika sang putri bangkit dari meja, katak itu mengikutinya. Dan setelah beberapa saat, tamu itu ingin tidur. Sang putri menawarinya kamar tamu, tetapi katak berkata bahwa ia ingin tidur di tempat tidur gadis itu. Dan sang putri, karena takut mengecewakan ayahnya, setuju. Kemudian katak itu melompat ke atas tempat tidur raja dan menyandarkan kepalanya di atas bantal yang empuk. Dan sang putri harus berbaring di sampingnya. Di pagi hari, katak membangunkan gadis itu dan berkata bahwa dia memiliki permintaan terakhir. Setelah itu dia pasti akan pergi. Dan hati sang putri dipenuhi dengan harapan. Katak itu berhenti sejenak, menatap mata gadis itu, lalu meminta untuk mencium bibir kataknya. Sang putri melompat dari tempat tidur dengan marah dan dengan tegas menolak untuk mencium katak jahat itu. Dan tamu itu, mendengar ini, menangis dengan sedihnya. Tiba-tiba sang putri merasa sangat kasihan pada katak malang itu sehingga dia tidak punya pilihan selain menciumnya. Segera setelah Tuan Putri melakukan ini, cahaya terang menerangi ruangan. Sesaat kemudian, ketika lampu padam, di depannya bukan lagi seekor katak, melainkan seorang pangeran yang tampan. Dia mengatakan bahwa pernah seorang penyihir jahat mengutuknya, dan untuk mematahkan mantranya, dia harus menghabiskan hari dengan sang putri dan mendapatkan ciuman darinya. Putri yang tercengang itu senang. Mereka pergi ke raja bersama-sama dan kemudian menikah, dan mereka hidup bahagia selama-lamanya. Dan sang putri tidak pernah lagi menilai orang dari penampilan mereka. Dahulu kala ada seekor kambing tua. Dia punya 7 anak. Dia mencintai mereka seperti hanya seorang ibu yang bisa mencintai anak-anaknya.
Dia akan pergi ke hutan, membawa tumbuhan dan ranting untuk makan siang. Dia memanggil semua anaknya dan memperingatkan mereka untuk takut pada serigala jahat. Dia sering berpura-pura, tetapi Anda bisa langsung mengenalinya dari suara kasar dan cakar hitamnya. Anak-anak memahami segalanya dan meyakinkan ibu mereka bahwa mereka akan sangat berhati-hati. Kambing tua itu berangkat dengan tenang. Sedikit waktu telah berlalu. Tiba-tiba, seseorang mengetuk pintu dan berteriak dengan suara kasar agar anak-anak segera membukanya. Tetapi anak-anak dari suara kasar itu menyadari bahwa itu adalah serigala. Mereka menjawab bahwa itu bukan suara ibu, suaranya lembut dan kurus, dan suara ini sangat kasar, artinya itu adalah serigala. Kemudian serigala pergi ke pedagang dan membeli kapur besar. Dia memakannya, dan suaranya menjadi tipis. Dia kembali, mengetuk pintu dan dengan suara pelan meminta anak-anak untuk membukanya. Serigala meletakkan cakarnya di jendela dan menunggu. Dan anak-anak melihatnya, dan menjawab bahwa kaki ibu itu bukan hitam, tapi putih, yang artinya itu adalah serigala. Kemudian serigala itu lari ke toko roti dan meminta untuk memberinya sedikit adonan. Serigala mengurapi cakarnya dengan adonan. Penjahat itu datang ke pintu untuk ketiga kalinya, meletakkan kaki putihnya di jendela dan mengetuk. Mereka melihat anak-anak bahwa kakinya putih, dan mengira itu adalah ibu mereka. Mereka membuka pintu, tapi ada serigala di depan mereka. Mereka ketakutan dan mulai berpencar ke segala arah. Seorang anak melompat ke bawah meja, yang lain di tempat tidur, yang ketiga di atas kompor, yang keempat ke dapur, yang kelima ke lemari, yang keenam di bawah wastafel, dan yang ketujuh bersembunyi di jam kakek. Tapi serigala menemukan semuanya, membuka rahangnya dan menelan satu persatu. Hanya satu hal yang tidak dia temukan, yang termuda, yang bersembunyi di dalam jam. Setelah makan sampai kenyang, serigala pergi. Dia berbaring di padang rumput hijau di bawah pohon dan tertidur. Segera seekor kambing tua pulang dari hutan. Oh, apa yang dia lihat di sana? Titik-titik. Pintunya terbuka lebar. Meja, kursi, bangku terbalik, wastafel rusak, bantal dan selimut terlempar dari tempat tidur. Dia mulai mencari anak-anaknya, tetapi tidak dapat menemukan mereka dimanapun. Saya memanggil mereka dengan nama, tetapi tidak ada yang menjawab. Dia pergi ke jam, dan sebagai tanggapan ada suara kecil dari anak bungsu. Dia membawanya keluar dari sana, dan dia berkata bahwa seekor serigala datang dan memakan semua orang. Betapa kambing itu menangisi anak-anaknya yang malang. Akhirnya dia meninggalkan rumah, dan kambing termuda mengejarnya.
Dia datang ke padang rumput, melihat seekor serigala sedang berbaring di dekat pohon dan mendengkur sehingga dahannya bergetar. Dia menatapnya dari semua sisi dan melihat bahwa di perutnya yang membengkak ada sesuatu yang bergerak dan menggelepar. Dia menduga bahwa ini adalah anak-anaknya, dan sangat bahagia karena mereka masih hidup. Dia menyuruh anak itu lari pulang secepat mungkin dan membawa gunting, jarum dan benang. Kemudian kambing itu memotong perut serigala dengan gunting, dan dari situ seorang anak menjulurkan kepalanya. Dan kemudian yang lainnya melompat keluar, semuanya berenam, dan tidak ada hal buruk yang terjadi pada mereka. Betapa menyenangkannya itu. Mereka mulai memeluk ibu mereka, melompat dan menari. Kemudian kambing tua itu berkata bahwa akan menyenangkan memberi pelajaran pada serigala saat dia masih tidur. Mereka menarik batu dan memasukkannya ke dalam perut serigala. Seekor kambing tua menjahit perutnya, tetapi dia tidak memperhatikan apapun, bahkan tidak pernah bergerak. Serigala itu tertidur, berdiri dan merasakan kehausan di perutnya sehingga dia memutuskan untuk minum air dari sumur. Dia nyaris tidak mendekati sumur, membungkuk ke air, dan batu-batu berat menariknya ke dasar sumur. 7 anak melihat ini, dan mulai menari kegirangan bersama ibu mereka. Begitulah cara mereka memberi pelajaran pada serigala jahat.